besok, sekarang kita akan membahas masalah tentang ini ya, titik-titik, Arkitirema, Ringgamana, Glabinara, Gribadar, Glabinara, dan Sintruma 2 di tengah. Jadi Indonesia, kepulauan Indonesia, itu ada yang namanya lempeng benua. Nah, lempeng-lempeng itu oleh staf ahli kepresidenan soal bencana, itu mereka teliti lempeng-lempengnya itu. Nah, salah satu yang ditelitinya itu ada satu lempeng di Selat Sunda. Kalau Akang sudah lama meneliti tentang lempeng itu, cuma dengan menelitinya dengan cara Akang. Indonesia itu ada semacam alat yang berbentuk piramid, di mana alat itu berfungsi untuk menjaga lempeng benua agar tidak tenggelam. Karena dulu kepulauan Indonesia adalah dataran tinggi benua Lemuria. Jadi sebuah benua yang sangat besar di lautan Pasifik. Dua benua itu, benua Lemuria, ada lagi satu lagi benua Atlantis, itu di lautan Atlantik. Sudah ya? Saya coba. Sebentar. Sabar, sekejap. Ini jelas ya? Nah, ketika kemarin Akang ketemu dengan mereka, karena sebelumnya mereka baca buku Arkitirema dulu. Sebelumnya mereka baca buku Arkitirema, jadi mereka ingin ketemu dengan Akang. Karena yang mereka baca di buku itu ternyata nyambung dengan penelitian mereka. Nah, Syahdan, Akang ketemu dengan mereka, terus Akang tunjukkan titik-titik. Seperti titik-titik ini, contohnya titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, ini. Nah, ketika Akang tunjukkan titik Arkitirema ini, tepat di sini, karena mereka itu staf ahli bencana, maka mereka punya kewajiban untuk meneliti cracking-cracking kan. Nah, sebelumnya Akang cerita bahwa di titik itu ada piramid. Ada piramid yang berfungsi untuk menjaga kaki-kaki benua. Piramid yang besar dengan berbagai macam peralatan yang besar. Nah, mereka juga cerita akhirnya bahwa di sana ada piramid. Hanya mereka tahu itu dengan biaya yang sangat besar. Mereka sewa satu kapal selam saja selama 1 jam, itu 1 jam itu 8 miliar. Sewa kapal selam untuk meneliti titik ini yang Akang tunjukkan ini. 1 jam 8 miliar, dan data yang diperoleh dari penyelaman itu harus dibeli juga. Jadi enak banget tuh Jepang. Benar-benar enak itu Jepang. Udah minjemin, datanya mereka miliki juga. Jadi penelitian mereka tuh kalau di sini dibayar oleh pemerintah Indonesia. Dari APBN tentunya ya. Jadi ketika Akang cerita bahwa di titik ini itu ada piramid, mereka kaget. Dari mana Akang tahu?
Dari mana akang tahu bahwa di situ itu ada piramida? Nah, sedangkan mereka mengetahui di situ ada piramid dan seperti kota, itu dengan biaya yang sangat mahal. Jadi mereka baca buku Arkitirema dulu memang. Mereka bahas tentang Morta Frabena. Kata mereka menemukan Morta Frabena katanya di sana di Lubuk Linggau. Mereka menemukan semacam undakan yang mereka anggap itu adalah Morta Frabena. Tapi akang harus lihat dulu. Karena menurut mereka ada satu undakan yang tidak bisa mereka tembus. Karena undakan itu dibuat dari timah hitam. Nah, mengapa mereka membuat undakan-undakan itu dari timah hitam? Berarti mereka tidak mau ditembus dari satelit atau pakai alat-alat apapun yang bersifat seperti X-ray atau berupa seperti ultrasonografi atau merupakan alat atau menggunakan alat geolistrik. Nah, di bawah timah hitam itu mereka tidak tahu apa. Jadi kita dengan mudah menunjuk di sini ada piramid dan sebagainya. Mereka itu mengetahui di sana ada piramid yang sangat besar. Kalau akang punya biaya seperti itu, mungkin akang sudah bikin kapal selam sendiri. Sudah bisa bikin Abanes. Kirim saja ke bawah Abanes. Nanti di sana dia akan membuat atau mencari data sendiri. Katanya sih kedalamannya 6.000. Dari permukaan laut 1.000. Tapi mereka sudah tahu bahwa di sana ada piramid. Waktu akang tunjukkan tempat lain kayak di sini, Ringgamana, terus Geribadar ini, terus Glabinara, rumah, mereka kebingungan, tidak mengerti. Karena penelitian mereka belum sejauh itu. Nah, itulah manfaatnya kita bisa membuat probe. Jadi kita bisa kemana saja meneliti dengan haratis, dengan gratis. Mereka mah mahal. Hari kita mah tinggal cukup berem, konsentrasi, terlihat semua. Nah, enak kan kita itu ya? Enak. Tapi masalahnya, penelitian gaya kita belum tentu diterima. Dasarnya apa? Probe. Apa itu probe? Menelitinya menggunakan apa? Energi. Wah, ternyambung. Tapi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Mereka itu akhirnya ingin ketemu. Rencananya sih hari Kamis sekarang. Hari Kamis sekarang ketemu dengan Akang. Nanti kita bicara banyak lagi. Karena sekarang di kita sedang ribut-ribut yang namanya piramid. Piramid seolah-olah bahwa piramid itu adalah teknologi yang sangat mutakhir. Padahal piramid itu adalah gudang, tempat penyimpanan barang. Di dalamnya lah tempat di mana teknologi mutakhir itu ada. Yang paling banyak piramid itu di Indonesia, bukan di negara lain. Negara lain mah sedikit. Di Indonesia mah banyak banget. Ada yang terkubur, ada yang berbentuk gunung. Yang di permukaan itu yang berbentuk gunung. Contohnya di Garut ada Gunung Putri. Itu dalamnya piramid itu. Isinya antruma. Isinya itu baju yang terbuat dari berbahan keraiman.
Dan konon menurut orang-orang sana juga, menurut orang-orang Garut penduduk sana yang katanya pemilik gunung itu, mereka juga tahu bahwa di dalam gunung itu adalah baju besi. Cuma mereka tidak tahu namanya apa. Peninggalan bangsa Lemurian yang jelas ya. Karena bangsa Lemurian itu punya kebiasaan, mereka punya gudang yang berbentuk piramid dan disimpan di dataran tinggi. Nah, baju Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga katanya apa? Yang dikasih baju dari langit kata siapa? Cenah, cenah teh artinya ceuk manehna. Emas dan permata. Kalau Akang sih nggak mencari harta ya. Jadi Akang mah bukan pencari harta, bukan Tomb Raider, tetapi apakah yang kita cari itu bermanfaat untuk umat, itu masalahnya. Makanya jangan nyari harta karun ke Akang mah, carinya ilmu yang bisa dimanfaatkan. Banyak sih kalau misalnya mau nyari harta karun mah ya, banyak, tapi nggak akan Akang bocorkan di sini. Lagian kita harus rebutan dengan pemerintah kan, harta karun itu harus rebutan bahwa semuanya itu harus dikuasai oleh pemerintah. Jadi yang jelas, informasi yang kita berikan sekarang, yang Akang berikan itu sengaja Akang bikin novel agar alur cerita dan mereka suka. Jadi jangan dulu kita memberikan pengetahuan bahwa ini adalah fakta, jangan dulu, mereka tidak siap. Lagian mereka pasti bertanya dari mana Akang tahu semuanya itu. Menjelaskannya sulit. Seperti kita menjelaskan mekanika kuantum pada anak SD kelas 1. Susah. Capek, malah ngotot. Akhirnya kita dianggap sedeng. Akang memang sudah sering dianggap sedeng oleh orang lain, tapi itu biasa. Ada satu apa? Mereka sudah meneliti itu ya. Mereka sudah baca buku Akang, ya. Mereka meneliti itu, lalu baca buku Akang dan ternyata nyambung, gitu kan? Ya. Nah, mereka dapat buku itu dari temannya, buku Arkitirema itu dari temannya. Informasi itu karena mereka itu staf ahli bencana, jadi mereka harus meneliti tentang selat, kan? Mau tidak mau mereka harus meneliti tentang itu. Mau tidak mau, salah satunya mereka baru meneliti di titik ini yang Akang tunjuk itu. Tidak kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kita menganggap kebetulan karena tidak jelas asal usulnya. Tetapi apabila, mengapa mereka meneliti titik ini? Karena dari pencitraan satelit, di titik inilah terjadi sesuatu anomali. Nah, anomalinya itu berupa sesuatu yang mereka tidak bisa baca. Apa itu? Akhirnya mereka bekerja sama dengan ilmuwan Jepang, yang mereka sudah berpengalaman dan terbiasa dengan yang namanya gempa, juga tsunami. Kerjasama, kita yang keluar biaya, sewa kapal selam 8 miliar 1 jam, data-data harus dibeli lagi, dan kemudian masih banyak lagi upacara-upacara lain. Tapi mereka punya satu pencitraan bahwa memang di situ ada piramid. Makanya mereka heran, terus mereka memang gegar. Waktu ngobrol dengan Akang gegar.
Jadi akangnya yang harus menyesuaikan dengan pengetahuan dari para tim itu. Ada 8 orang waktu itu yang ketemu akang. Kumpul di sana. Kita ngobrol banyak. Tapi jadi ngalor ngidul ngobrolnya teh. Yang satu nanya A, akang mesti jawab. Yang satu nanya B, akang mesti jawab deh. Tapi yang satu yang ininya yang ingin ketemu dengan akangnya itu Andi Arief namanya. Staf ahli presiden itu namanya Andi Arief. Yang sekarang ngumumin itu tuh soal gempa di Tempo Interaktif, di detik.com yang memberi peringatan soal yang namanya nanti di Padang akan ada gempa gini 8,9 skala Richter dan sebagainya. Nah ini orangnya Andi Arief ini. Enggak, kalau ketemu dengan orang Jepangnya langsung, kita tidak bisa memastikan apakah mereka itu ingin bekerja sama atau hanya mencuri data. Jadi kita juga harus waspada. Jangan sampai data-data kita diklaim menjadi data mereka. Kalau akang cerita seperti ini, itu mah aman. Biarin aja mereka itu. Oh, ya sudah habis perkara. Tapi kalau misalnya mereka open mind, mereka pasti meneliti apa yang akan tunjukkan ini. Itu baru satu titik loh yang mereka teliti. Satu titik saja bisa puluhan miliar atau belasan miliar. Bayangkan kalau titik-titik lain dengan kedalaman yang berbeda. Matiin aja handphonenya. Matiin. Kalau enggak akan matiin. Nah, jadi satu titik saja itu sudah luar biasa. Kalau misalnya akan ada dana saja, kita bikin alat sendiri. Tidak perlu bekerja sama dengan negara lain. Tidak perlu didikte oleh ilmuwan lain. Ya, biarin aja biar pemerintah yang minta akang. Akang nggak akan minta ke mereka. Nanti mereka nggak jago. Mereka ngatur. Kalau sudah ngatur, nanti jadi dipolitisir. Akang nggak mau kan dipolitisir. Apalagi HI ada di mana-mana. Dari dulu kan kita dikejar-kejar partai terus tuh. Akang dari dulu tidak mau masuk partai kan, karena tidak ada partai yang amanah satupun tidak ada. Jadi daripada nanti kita ikutan dosa, berat di akhiratnya meningkatnya sudah kita mah golongan putih dari dulu juga golongan putih, nggak pernah kita jadi golongan hitam sekalipun. Nah, ini baru satu titik. Bangsa Lemuria yang leluhur bangsa kita, itu mereka sudah memiliki teknologi yang advance atau yang di tengah, bukan teknologi yang topnya memang, tapi teknologi-teknologi yang cukup luar biasa dan maju. Berbeda seperti teknologi sekarang. Teknologi sekarang itu mundur. Jadi mundur dulu ke titik 0, baru maju lagi ke titik 2 atau ke titik 3. Sedangkan yang harus dikejar di titik 100. Sekarang kita masih di titik 2 dan di titik 3. Masih jauh lagi ke 100. Nah sekarang, kalau misalnya kita menggunakan teknologi yang sudah diberikan Allah berupa implan pituitari di sini, kelenjar, itu jauh lebih efektif loh dan gratis. Allah itu sudah memberi yang namanya teknologi di badan kita itu. Teknologi yang luar biasa. Teknologi yang jauh lebih canggih, organik lagi. Adam itu buatan, dia bisa membuat, tapi juga bisa mengklon. Nah, bangsa Lemuria, kalau misalnya Anda sudah baca buku Arkitirema, itu bangsa Lemuria itu punya kemampuan penguasaan energi 40%.
40% itu setara dengan kemampuan bisa membelah laut. 40% itu setara dengan dia bisa terbang kemana-mana. 40% itu setara dengan matanya bisa mengeluarkan X-ray. Superman mah orang Krypton, bukan orang Lemuria. Namanya Kal-El. Itu karangan dari Jerry Siegel dan Joe Sasser. Tapi Jerry Siegel dan Joe Sasser itu dia dapat informasi dan bocoran juga. Dulu Jerry Siegel dan Joe Sasser, dia Superman tuh nggak seperti sekarang, rambutnya ikal di sini, enggak. Dulu sebelum ada Superman yang pakai pakaian merah biru dan kolor di luar, Superman-nya itu botak. Jadi penggambaran Superman itu gambaran Balamin. Yang jadi Superman itu Balamin. Dia bikin komiknya, itu laku udah Balamin tuh dah. Ya orang kan, nah boga lalakon teh botak, akhirnya ya itu kan selera Amerika, pada botak atau tidak botak sama saja. Akhirnya apa yang terjadi? Yang botaknya itu jadi Lex Luthor. Ada Lex Luthor di sini. Nah akhirnya yang botaknya itu jadi Lex Luthor. Dan yang kasepnya, yang gagah, kasep, ganteng, dan rambut seperti Akang gini, itu jadi Kal-El. Jadi Superman. Cuma ininya kemarin dicukur jadi hilang esnya. Atul deh. Nah itu. Tapi dia dapat bocoran tuh ternyata dari Balamin itu. Tadinya Balamin mau memunculkan dirinya. Jadi tokoh. Superman teh botak, maniak gitu ta. Dia punya kekuatan super tapi dia punya kelakuan yang nggak benar. Tapi dirubah jadi tokoh. Nggak laku komiknya teh, nggak laku. Akhirnya dirubah lah. Yang namanya boga lakon mah kudu kasep gitu kan, ganteng, gagah, kekar dan sebagainya. Nah, akhirnya jadilah itu Superman dengan simbol S di sini. Simbol S, merah, biru, ada jubah. Kolor di luar. Kenapa superhero itu kolornya di luar ya? Karena susah bergerak, kemudian kalau di dalam mah hesenajong. Nah, begitu ceritanya tentang Jerry Siegel dan Joe Shuster, pengarang Superman. Habis ditanya sih, kalau nggak ditanya maka nggak cerita. Nah, kemudian kita balik lagi ke ini, ke Arkitirema. Kemudian bangsa Lemurian ini titik namanya titik Arkitirema, di mana di sana ada Arkitirema itu hibernate di situ. Dia hibernasi di sana. Bukan seperti beruang ya, hibernate itu dengan alat. Dia pakai semacam kapsul untuk hibernate. Pernah dengar cerita tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan? Pasti pernah dengar. Coba ikannya ikan apa? Ikan paus. Anjir atunya pas keluar teh. Ikan apa lagi? Hiu cenah. Jenis hiu naon gitu tah. Begini, di sana tidak disebutkan secara detail ikan apa. Kalau ikan paus itu yang ditelan tuh bapaknya Pinocchio, namanya Geppetto. Ikannya ikan paus hijau yang melentung itu, udah punah itu ikan paus hijau itu. Jadi telan ikan pluk itu Geppetto. Panggih tajeng bapana Pinocchio teh. Ketemu bapaknya di dalam perut ikan paus sedang mancing.
Nah, di Al-Quran tidak disebutkan jenis apa itu. Terus di Al-Quran kan disebutkan apabila dia tidak sadar, apabila Yunus itu kehilangan kesadaran di sana, maka dia akan di perut ikan itu sampai hari kiamat. Sok ikan apa yang hidupnya sampai hari kiamat? Ya makanya, ikan apa yang hidupnya sampai hari kiamat? Ikan apa coba? Nah, begini. Makanya kenapa Al-Quran itu untuk mereka yang berpikir. Bangsa Lemuria, mereka itu membuat yang namanya Abanes. Di sini ada nggak ya? Ya itu mah Kang Diki. Ada Abanes nggak di sini? Cuma analisa tentang bulan ya. Nah ini Abanes. Ini mah animasi. Bangsa Lemuria, mereka membuat teknologi selam dan terbang itu bernama Abanes. Nah, bisa menyelam, bisa terbang, jadi flying submarine. Bukan flying Dutchman. Itu bukan Jerman udah ketinggalan, atau Belanda ketinggalan, atau apapun itu ketinggalan. Tapi teknologi Lemuria itu jauh lebih baik daripada teknologi Nazi. Mereka memang bikin Honebu, Nazi itu bikin Honebu atau UFO Nazi. Tapi dia tidak bisa menyelam. Nah, Abanes dia bisa menyelam dan dia bisa terbang. Jadi istilahnya itu flying submarine. Bisa terbang, bisa menyelam. Nah, bahan dari Abanes itu adalah keraiman. Mereka buat untuk menolong orang-orang yang tenggelam di laut. Jadi begitu ada yang tenggelam, ditelan sama Abanes, plap, itu tergantung. Abanes juga ada seri-serinya. Ada yang seri buat seorang, ada yang seri buat banyakan. Nah, begitu ditelan, lalu orangnya itu di-hibernate di dalam. Dibikin tidak sadar. Sampai ketemu ke bangsa Lemurian dan ditolong di sana. Nah, berhubung waktu itu sudah tenggelam dan bangsa Lemuriannya tidak ada dua Abanes yang masih berkelana. Yang satu, dia terperangkap di perairan Jepang. Yang satunya lagi, dia berkelana kemana-mana. Nah, yang menelan Yunus ini adalah Abanes, sejenis ikan itu, sejenis kapal itu. Lep, masuk. Makanya kenapa? Karena dia sadar, tidak jadi di-hibernate kan oleh Abanes. Bayangkan kalau di-hibernate, karena bangsa Lemuriannya sudah tidak ada, Abanesnya ini akan terus saja di dalam sampai hari kiamat. Karena Abanes itu energinya dari air laut. Dia merubah air laut, menyaring dan memisahkan antara hidrogen dengan oksigennya. Jadi energinya itu menggunakan hidrogen dari air laut. Sampai hari kiamat nggak akan bisa sadar dan nggak akan kemana-mana, di sana terus. Makanya itu adalah Abanes. Tapi karena Yunus terus berzikir dan dia ingat Allah, apa doanya? Ya ada di Al-Quran, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. Terus sadar, Yunus itu sadar. Karena sadar, Abanes tidak menganggap bahwa dia parah. Diantarkanlah dia ke pantai, Gurusuk. Gitu kan, dimuntahkan, set, gitu kan, set, ya nak karena tanah. Makanya Abanes itu bisa transparan. Ketika dia mengeluarkan listrik tertentu, Abanes itu jadi transparan. Makanya Yunus kan bisa melihat tuh dari kedalaman.
Kita mah sudah suka berhentinya begini, sudah itu mah kuasa Allah, nggak usah dipikirin, gitu. Padahal Al-Quran itu untuk mereka yang berpikir. Makanya kenapa umat Islam jadi tidak maju? Itu mengenai Abanes. Nah yang satunya lagi lepas ketika tsunami di Jepang yang kemarin. Di sini ada nggak ya? Oh kayaknya nggak ada di sini, Pak. Nggak ada. Jadi Abanes itu punya AI, Artificial Intelligence. Ya kan ketika dia berjalan tiba-tiba gempa dan runtuh, brus gitu. Tapi kan Abanes kuat karena logamnya keraitan. Jadi dia hanya terperangkap dan diam. Tapi energinya tidak mati. Selama ribuan tahun, mungkin puluhan ribu tahun dia di situ. Hurung terus, karena teknologinya teknologi yang advance. Canggih. Hirup meskipun dia terkubur, tapi ujungnya tidak. Sedangkan si dia mengolah si air jadi hidrogen itu di ujung ininya. Jadi sungutnya ngacung gitu ta, tapi itu bisa maju kioe gitu ta. Itu bisa ngaban gitu ada mesin. Ya? Enggak bisa. Susah nangkap Abanes mah. Itu soalnya pakai remote dikendalikan. Sekarang pengendalinya sudah tidak ada. Ada juga masih ada di Sintruma. Nah yang terakhir yang Yunus pakai itu dia sudah diparkir di Ringgamana, di piramid Ringgamana yang tadi akan ngeliatin di situ. Sudah parkir. Nah nggak tahu nih yang ini. Kayaknya dia sekarang mungkin diparkir juga. Tapi yang jelas dia masih melayang kok, masih kemana-mana. Oh dari sinyalnya ya. Ditewak hese sudah. Diudag susah. Jadi kalau misalnya diambil juga kita harus tahu bagaimana mengendalikan teknologinya itu. Tidak bisa diganti remote-nya pakai remote TV gitunya. Atau remote mobil gitu teh. Klik gitu teh. Nggak bisa. Nah, kalau dia terbang, dia akan menembus awan. Nah, dari awan dia akan menyerap si uap airnya itu untuk memisahkan hidrogen dan oksigennya. Terus kalau ke laut mah, sudah di dalam air mah sudah kaya dengan hidrogen. Jadi teknologinya itu benar-benar teknologi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita meniru, bisa nggak ya? Masih muter-muter sekarang, masih muter-muter. Ya pan akang teh lagi banyak pekerjaan atuh. Masa akang tewak gitu Abanes dari pasien diantep gitunya. Masih ada prioritas gitu, belum Arkitirema buku kedua masih ngetik keneh gitu, tang udah-udah Abanes makeun moal udah kubatur. Dan ada mau ka udah pakai F5E, pakai F16 juga akan kekejar. Mau pakai pesawat supersonik juga akan kekejar karena Abanes itu dia punya kecepatan yang bisa ini menyeimbangi yang mengejarnya itu. Karena mereka mengantisipasi juga agar tidak dikejar oleh pasukan Atlantis, oleh Atlantean. Makanya kecepatannya jadi flying submarine. Flying submarine. Jadi itu Abanes. Nah, Nuh. Nabi Nuh. Mungkin nggak kapal Nabi Nuh itu terbuat dari kayu? Kita mah kekeh, dulu mah tidak ada teknologi, kapal Nabi Nuh mah kayu, itu mah kuasa Allah, enggak salah di pikiran. Jangan. Kita jadi tidak maju. Coba teliti lagi Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan tentang fajat tanur, tentang tanur-tanur. Yang ketika tanur itu termasuki air, Nuh masuk ke dalam bahtera. Bukan kapal ya, bahtera. Nah lihat tuh, yang namanya tsunami. 10 meter saja tsunami, kalau kapal kayu mah hancur atuh.
Titanic ngegesek ke gunung es saja sudah tenggelam, ngegesek bukan nabrak, ngegesek, gerag, kerlep. Titanic yang katanya Tuhan sendiri tidak bisa menenggelamkan. Ya sombongnya mereka itu. Tuhan sendiri tidak akan bisa nenggelamin kapal ini nih, gitu sombongnya. Kepira ku gunung es, nyengkok. Jadi mungkin tidak kapal atau bahtera Nabi Nuh itu terbuat dari kayu. Sedangkan di Al-Quran disebutkan tentang tanur. Dan tanur sendiri adalah dapur pengolahan logam. Tanur adalah dapur pengolahan logam. Jadi bahtera Nabi Nuh itu bukan terbuat dari kayu, tapi terbuat dari logam yang namanya kraiman. Makanya kuat, kebanting gimana juga jungkir jumpalik dibabetin ke gunung dengan ombak setinggi gunung. Di Al-Quran kan disebutkan ombaknya itu setinggi gunung. Anteng we gitu ta. Jeleger gitu ta. Terus angkleng. Dan angklengannya itu tidak sebentar, itu tahunan. Menunggu si airnya itu merembes ke bawah, memasuki rongga-rongga di bawah tanah. Karena ketika dua benua tenggelam, Atlantis dan Lemuria tenggelam, itu membentuk rongga-rongga di bawah tanah yang banyak sekali. Airnya itu merembes ke bawah. Airnya dari mana? Dari planet bumi lah. Airnya itu dari laut yang sudah ada. Laut kan karena dua benua Lemuria dan Atlantis itu tenggelam. Bayangin dua benua tenggelam. Otomatis kan nyapu semua daratan. Makanya di Al-Quran juga disebutkan diganti bangsanya kan. Nah jadi kita yang harus jeli, masa lalu itu tidak primitif. Masa lalu itu luar biasa maju. Nah sekarang sebetulnya konspirasi untuk menghilangkan yang namanya sejarah ini sudah ada sejak zaman dulu. Contohnya ini nih. Ada konspirasi dari Nine Unknown Men. Lihat siapa yang di tengahnya. Botak kah? Jadi Balamin itu menyusup kemana-mana dia. Mereka ini ilmuwan-ilmuwan yang mereka itu punya niat baik pada umat, tapi disusupi oleh ini. Disusupi. Ini 9 pria tak dikenal. Itu yang mendirikan adalah Raja Asoka 273 sebelum Masehi. Jadi ini sebelum ada Freemason, sebelum ada Illuminati, ini merupakan organisasi tertua, organisasi konspirasi tertua. Jadi isinya adalah orang-orang yang idealis, tapi ada satu yang memanfaatkan idealisme mereka menjadi hal-hal yang tidak terpuji. Dulu Raja Asoka menyerang sebuah negara sampai habis. Orang itu 100.000 lebih pasukan. Mati. Dia menyesal. Makanya dia membentuk perkumpulan ini yang tujuannya itu menolong sesama. Jadi dengan pengetahuannya, dia membuat teknologi-teknologi untuk membantu sesama. Nah, kenapa India? Kenapa bangsa Rama? Karena bangsa Rama atau bangsa India, tadinya mereka itu adalah kaki tangan bangsa Atlantis. Persenjataan bangsa Atlantis itu dipegang oleh bangsa India ini, bangsa Rama ini.
Makanya mereka sudah mengenal yang namanya Rukma Wimana atau kendaraan anti gravitasi. Mereka sudah mengenal teknologi nuklir. Banyak bukti-bukti bahwa 20.000 tahun yang lalu pernah terjadi perang nuklir di India. Di 273 sebelum Masehi. Tapi biasa, organisasi seperti ini dibicarakan itu dari mulut ke telinga, bisik-bisik. Tidak ada yang berani mengangkat di media massa, itu tidak ada yang berani. Bisa-bisa yang mengangkat ke media massanya itu dibunuh. Karena Akang berani melawan. Akang berani ngomong, ya karena Akang bisa ngelawan. Kan sudah berapa kali percobaan pembunuhan ke Akang kan? Tahu sendiri itu mobil meledak dan sebagainya. Ya alhamdulillah still one piece. Masih tetap satu potong. Karena masih dilindungi. Ya besok atau lusa kan Akang nggak tahu. Tapi mending ngomong sekarang, jadi semua orang tahu. Daripada ngomong di dalam hati saja dan itu selemah-lemahnya iman. Mending kita rubah dengan tangan. Masalahnya tangan Akang tegablek duit gitu, jadinya pelan-pelan saja ya. Kita bikin saja teknologi-teknologi yang masih inilah, jangan tidak terlalu jauh. Kayak brain activator saja orang nggak ngerti gitu kan. Nah, ini. Jadi raja ini karena dia menyesal sudah membantai sekian ratus ribu orang. Akhirnya dia insaf dan membentuk 9 pria tak dikenal ini. Sekarang di sini kita mau ngobrol, mau sampai buka atau gimana? Tajilnya mana? Tajilnya sudah ada? Ya mungkin di bawah ya. Nah, ya, tapi kan apa? Nah, itu dibahas di sini ya. Tapi dibahasnya mending sekarang mah rurusuhan atau besok kita sekalian habis-habisan. Ya? Kenapa 9? Wali Songo kenapa 9 juga? Bukan Wali Songo. Banyak nih. Nanti kita bahas besok. Kita bahas habis-habisan besok. Ya. Parat pakai ro, pakai ja. Oh ya, Parat Tanur ya. Akang salah, tadi Fajat Tanur, Parat Tanur. Jadi tanur itu artinya dapur pengolahan logam. Tadi Akang bilang Fajat Tanur ya? Salah, Akang salah. Tapi pakai ro di sana, bukan pakai jai. Ro, jai. Nah itulah Al-Quran, buktinya bahwa Al-Quran itu selalu dilindungi oleh Allah. Kan kita berdoa pada Allah tuh, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi begitu ada yang yang membenarkan, begitu Akang salah, pasti Allah menggerakkan siapa saja. Nah, di sini menggerakkan itu Kang Sandi. Nah, begitu dilihat memang itu ro, bukan zai. Jadi Farat Tanur. Jadi Al-Quran itu selalu dijaga. Dan itu janji Allah. Alhamdulillah. Makanya ini direkam kan. Jadi sekali lagi kita balik lagi ke ini, the 9 unknown men.
konspirasi untuk merubah tatanan dunia, itu inilah konspirator tertuanya. Yang tadinya mereka itu tujuannya adalah untuk kebaikan, tetapi dirusak oleh yang tengah dan botak ini. Lex Luthor, ada Lex Luthor. Jadi acak-acakan. Iya. Jadi menolong orang yang tenggelam cenah Abanes. Itu kan ini ceritanya Abanes bangsa Lemurian. Zaman Lemurian tuh 40.000 tahun yang lalu lah. Kalau Nyi Rocky dulu mah kadienakeun pan. Mungkin dulu Nyi Rocky dulu belum dilahirkan. Kan Nyi Rocky dulu itu penjaga pesanggerahan. Dia tuh jabatan penjaga pesanggerahan Pantai Selatan. Rajanya Raja Jin Kafir Karnak. Jadi dia hanya penjaga pesanggerahan. Sebetulnya bukan Nyi Roro Kidul yang membuat orang jadi tenggelam, tapi karena dia tidak tahu lokasi di sana. Tahu-tahu kena arus balik, tenggelam ke bawah. Lalu kenapa yang pakai pakaian hijau saja yang tenggelam ke sana? Enggak juga. Yang merah, biru, kuning juga sama, banyak yang tenggelam. Yang bubur hijiran, yang coklat badannya hidung, sama gitu tah, tikarelap didinya. Ada satu, tapi itu kan yang parkir. Yang kemarin kan baru kemarin keluar pas tsunami, pas gempa di Jepang. Yang satu diparkir setelah Yunus. Yunus tahun sabaraha? Jadi sudah diparkir jauh sebelum itu. Diparkir sudah, yap kadia tong kaditu kadia deuinya cepringga mana teh. Sudah, diam di sini saja, parkir di sana. Karena sudah ada perjanjian. Kenapa teknologi itu tidak dimunculkan? Karena ada perjanjian antara semua yang ada di galaksi. Mereka tidak boleh mengganggu kehidupan di sini, tidak boleh memberi teknologi yang lebih. Biar mereka berkembang secara natural, begitu. Nanti di buku kedua diceritainnya ya. Sekarang lagi diketik, krisis Gogoma juga masih lama banget itu. Jadi buku kedua mah lebih seru. Arkitiremanya lebih sakti. Pengetahuannya lebih mumpuni, lebih banyak. Nah nanti di buku ketiga itu hubungannya dengan sejarah. Tapi kita bentuk novel biar seperti cerita. Jadi kalau misalnya ada sejarawan yang protes, bilang saja, tama ada novel. Yeay. Sok protes ke Harry Potter, tak Harry Potter. Harry Potter juga protes satu. Padahal banyak singgungan-singgungan sejarah. Jadi seolah-olah yang namanya sejarah itu sedang dibenahi. Banyak itu cerita-cerita yang menyinggung sejarah, yang merupakan pelurusan sejarah katanya. Padahal itulah upaya-upaya untuk memperkenalkan bahwa ini sejarah yang sebenarnya sekarang itu tidak 100% benar. Karena sekali lagi sejarah itu dibuat oleh pemenang perang. Besok kita bahas tentang yang namanya Nine Unknown atau misal 9 pria tak dikenal, dan yang namanya bukti-bukti bahwa dulu itu sejarah masa lalu, yang namanya masa lalu itu modern. Ya, sekarang sudah hampir azan. Kira-kira 5 menit lagi lah. 5 menit lagi sampai 6-7 menit lagi azan. Kita cukup dulu karena Anda harus turun ke bawah. Anda harus wudhu dan sebagainya. Anda harus cepat-cepat boborot tajil di bawah, karena sudah disediakannya di bawah. Diangkat ka luhur, capek meureunnya. Atau di itu di luar? Di bawah ya? Ya, jadi silahkan balak kacerakan boroboro tajil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.